warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak dengan judul syirik. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang syirik. Pengertian syirik. Syirik secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Asyriku, al-musyrikatu, dan asyirkatu, yang artinya kemusyrikan, persekutuan, dan perserikat. Sedangkan secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau iktikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya, seakan-akan ada yang maha kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang musyrik. Orang yang melakukan syirik itu disebut dengan musyrik. Orang yang berbuat syirik itu mendapatkan dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 48. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Kita masuk yang kedua, macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik besar, atau bisa disebut dengan syirik jali, syirik yang nyata. Syirik akbar. Syirik akbar adalah perbuatan yang jelas-jelas menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Contohnya, biasanya syirik akbar ini berhubungan dengan sifat, nama Allah, zat, maupun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari, dan sebagainya. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil, bisa disebut juga dengan syirik khafi atau syirik yang samar. Syirik asghar adalah perbuatan yang secara tersirat mengungkapkan pengakuan bahwa ada yang maha kuasa selain Allah. Contohnya seperti ini. Ada seorang bapak-bapak yang menyeberang melewati jalan zebra cross. Dia tidak melihat bahwa sebelah kanannya ada mobil yang ingin menabraknya. Ada seorang anak yang melihat dan anak itu menolong bapak tersebut. Dan bapak tersebut berkata kepada anak tersebut, "Untung ada kamu yang menyelamatkan saya, kalau tidak saya mati. Saya sudah tertabrak." Di situ tersirat bahwa adanya syirik asghar, syirik kecil, yang mana dia tidak bersyukur. Seharusnya dia mengatakan, "Alhamdulillah, saya masih ditolong oleh Allah lewat perantara kamu yang menolong saya." Seperti itulah contoh syirik asghar. Maknanya tersirat, dia tidak menyadari bahwa itu syirik. Dan syirik asghar ini terbagi menjadi dua, yaitu syirik zahir
atau syirik yang nyata. Yang kedua, syirik khafi, syirik yang samar-samar. Syirik zohir ini dalam perbuatan dan ucapan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya, demi kamu aku akan melakukan segalanya buat kamu. Itu termasuk syirik asghar. Seharusnya dia mengucapkan, demi Allah saya akan melakukan ini dengan ikhlas. Itu yang benar. Yang kedua yaitu syirik khafi. Syirik khafi ini adalah syirik yang samar-samar. Syirik khafi ini adalah syirik dalam niat maupun keinginannya yang hanya ingin dipuji oleh orang. Ingin dipuji atas amalan apa yang dia lakukan, hanya ingin dipuji, niatnya salah. Contohnya seperti ada seorang anak yang ingin membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat. Ketika dia melihat ada seseorang yang lewat, dia itu akan membagus-baguskan bacaannya, mengeras-ngeraskan suaranya, hanya ingin untuk dipuji. Niatnya di situ sudah salah. Baiklah, setelah ini ada contoh syirik akbar dan syirik asghar. Di sebelah kanan saya ada contoh syirik akbar, yang mana di sini terlihat orang ini sedang menyembah pohon, hanya ingin untuk memintakan seperti pesugihan, memintakan kekayaan yang dia inginkan. Dan di sebelah kiri ini ada contoh syirik khafi, syirik asghar, yang mana di sini dia sholat hanya ingin dipuji oleh seseorang. Yang ketiga, bahayanya perbuatan syirik. Bahayanya perbuatan syirik yaitu satu, amal soleh yang dilakukannya di dalam dunia itu akan sia-sia. Yang kedua, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, yaitu membahas cara menghindari itu. Satu, selalu menegakkan sholat. Sekian penjelasan dari materi syirik pada hari ini. Sebelum diakhiri, saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.